Nah, nanti itu akan lebih kuat lagi kalau ternyata logika sains lewat matematika dan sebagainya itu ternyata melihat sampai juga pada kemungkinan-kemungkinan dan mendekati penjelasan-penjelasan ala paranormal misalnya, penjelasan-penjelasan ala religi misalnya gitu ya. Tapi dengan rutenya sendiri, akhirnya, oh sebenarnya misalnya gejala apa ya, gejala telepati misalnya gitu kan ya. Telepati itu sebenarnya dimungkinkan karena pada akhirnya energi itu sama dengan kecepatan pikiran, bukan hanya kecepatan cahaya gitu kan. Kecepatan pikiran itu secara matematis bisa begini. Nah, ketika sampai pada titik temu seperti itu lebih menarik lagi, dan di situ facet dari realitas lebih menarik tampil gitu kan ya, karena ada pertemuan logika. Itu persis seperti logika kedokteran sekarang pelan-pelan bertemu dengan logika akupunktur gitu kan ya. Bagaimana akupunktur ketika digunakan memang bisa rupanya di Cina banyak eksperimen seperti itu, menotok beberapa titik meridian sedemikian sehingga pasien yang mau dioperasi tidak perlu lagi dibius gitu kan ya, dan dia bisa tetap melihat tanpa artinya banyak pendarahan maupun kesakitan misalnya seperti itu. Nah, pada titik itu ketemu, meskipun sains lantas masih harus cari penjelasan ini kenapa, logikanya menurut logika sains sebenarnya bagaimana ini, kayak gitu-gitu. Tadi saya bilang postmodernisme sebagai semangat ya, sebagai semangat yang menolak rezim, kebenaran sebagai rezim yang bersifat totaliter dan otoriter. Tadi ketika sains menganggap satu-satunya jalan menuju kebenaran, itu kebenaran di situ menjadi rezim, kalau istilahnya Michel Foucault, gitu kan ya, menjadi rezim, totaliter. Nah, postmodernisme dilihat dari situ lebih merupakan semangat yang menentang segala tendensi kebenaran untuk menjadi rezim yang otoriter dan totaliter. Dengan kata lain, postmodernisme di sini menjadi semangat yang tetap pengen terbuka selalu pada aneka kemungkinan gitu kan ya. Itu dulu gitu kan ya. Postmodernisme adalah semangat keterbukaan pada segala kemungkinan, paham yang plural gitu. Pada titik ini pakai istilah Aristoteles, postmodernisme seperti prudence ya ya kearifan untuk melihat aneka dan kompleksitas persoalan gitu. Nah, tapi pertanyaanmu tadi ya tetap aja sih dalam kenyataannya, betapapun terbuka gitu, ketika seseorang misalnya kayak Fritjof Capra segala macam semangatnya ya mungkin posmo, tapi toh dia harus memilih cara pandang tertentu sebagai bidangnya, yaitu cara pandang ilmiah. Bukankah semangat itu lantas jadi luntur lagi karena masuk dalam rezim? Dengan kata lain, jangan-jangan aspek rezim dari kebenaran itu tidak pernah bisa kita elakkan sepenuhnya gitu kan ya. Kita mau tidak mau harus memilih rezim sains atau rezim paranormal. Pendeknya susah. Problem dalam posmo, seakan-akan pertanyaanmu seperti itu. Problem dalam posmo yang mau memperhatikan segala hal, mau toleran terhadap segala hal, itu apa mungkin? Karena mau nggak mau orang harus memilih bahasa tertentu, sudut pandang tertentu gitu kan ya. Dan kalau kita mulai memilih itu, menjadi lagi-lagi masuk dalam rezim tertentu juga gitu. Apakah bisa kita netral? Karena posmo dalam sebagai semangat ini mestinya netral ya. Sebagai jembatan mestinya netral. Sebagai pertanggungjawaban juga saya pikir. Karena kalau orang tanya misalnya, apa dasarmu mengatakan seperti itu? Wah, saya memang tidak membidanginya, tapi saya pikir saya punya semangat itu ya, omong kosong juga kan Pak ya. Nah, menurut saya pada titik ini omongan Richard Rorty, seorang pendukung postmodernisme yang lain dari sudut pragmatisme, menurut saya menjadi menarik. Dia tuh melihat gini, sebetulnya kalau bahasa dia, etnosentrisme pada titik itu tidak ada yang salah. Karena kita tidak bisa mengelak dari etnosentrisme. Ibaratnya gini, kita tidak bisa berpretensi sok netral karena manusia itu tidak pernah bisa
dalam posisi yang tanpa posisi gitu. Itu netral itu kan posisi gue nggak ada posisinya, sorry ya, nggak bisa, gue selalu ada di sini gitu kan, dalam atau di situ gitu kan. Secara fisik pun kita tidak bisa tanpa posisi itu, nggak bisa gitu kan. Sama secara mental maupun perspektif kita juga tidak pernah bisa tanpa posisi. Posisi saya misalnya tidak pernah bisa dari sudut saintis murni. Posisi saya adalah filosofis selalu gitu kan ya. Posisi orang lain religius selalu gitu kan, atau teologis. Posisi orang seperti Einstein atau Hawking sebaliknya, gue saintis, nah kayak gitu. Nah, dalam tanda petik etnosentrisme ala Richard Rorty itu, menurut saya mau bilang begitu, kita tidak bisa tanpa posisi, gitu. Mau tidak mau kita harus dari sudut posisi tertentu, realistisnya. Itu juga realisme dari postmodernisme, ya toh? Kan postmodernisme benar-benar mau lihat realitas, tetap mencoba setia, tapi realitas dalam arti seluas-luasnya gitu. Nah, dari sudut itu, oke, posisi harus diakui dulu. Kalau ada sikap etnosentrik, misalnya segala hal, segala hal mesti gue pahami dari sudut etnik gue, gitu kan ya, gitu kan ya, atau disiplin gue, gitu kan ya. Nah itu tidak soal kalau kata Richard Rorty. Yang penting adalah bagaimana, kalau dalam kita pakai lagi etnosentrisme. Tadinya yang kita anggap sekerabat adalah yang sesuku, seetnik, gitu kan ya. Tidak apa-apa, asal itu tetap etnosentrik. Misalnya, gue tetap Amerika, gitu ya. Tapi bagaimana kita melebarkan keamerikaan itu tanpa paksa, tapi lebih dengan persuasif dan dengan dengan keterbukaan, lama-lama melebar. Terus yang kita anggap orang kita itu lama-lama melebar. Etnosentrisme kan kata kuncinya adalah orang kita, gitu kan. Nah, kita anggap kekitaan itu melebar, makin luas, gitu loh. Jadi misalnya prinsip kita, kalau kita orang Amerika, prinsip kita adalah it's a free country, gitu kan ya. Inilah negeri berkebebasan di Amerika. Tapi lama-lama terus kita juga makin bergaul, makin luas sampai ke negara-negara. Kita menganggap negara-negara yang lain juga bagusnya tuh gitu, tapi tanpa paksaan ya. Bagusnya tuh gitu. Jadi Indonesia juga free country loh, gitu ya. Wah, kita brothers gitu kan. Thailand juga lama-lama jadi free country. Wah, kita brothers. Tapi mesti kurang lebih lewat pergaulan natural, persuasif dan segala macam. Seperti sesimpel bahwa wawasan kita makin luas. Tetap dari sudut gue, tapi kan makin luas, gitu. Dan tanpa paksa, gitu ya. Itu lebih karena apa ya? Orang lain melihat kita, misalnya dalam kasus tadi free country, prinsip free country. Orang-orang lain, orang Indonesia ternyata juga melihat memang negara kami juga free dan itu memang ideal yang bagus. Oke, you are brothers. Terus nanti orang Thailand juga menganggap negara gue itu memang prinsipnya juga dari dulu free country, gitu kan ya. You are brothers. Nah gitu. Jadi makin luas. Syukur-syukur seluruh bangsa sedunia akhirnya bisa saya anggap sebagai saudara, gitu loh. Nah itu etnosentrisme, fine, karena saya tidak bisa menolak muasal saya. Tapi toh saya makin luas, gitu. Contoh lain lagi. Misalnya, saya itu Katolik, kalau etnosentrisme dari sudut agama. Saya Katolik. Disiplin filsafat dan yang sudah memaksa saya memikirkan ulang segala hal membuat saya lama-lama tidak lagi diikat misalnya oleh Katolisisme sedemikian, tapi artinya wawasan saya makin luas, bahkan sampai ke tingkat bisa mengkritik Katolikan. Tapi di sisi lain saya tidak usah misalnya membuang Kekatolikan saya, gitu kan. Seperti saya juga tidak usah membuang kejawaan saya dan bukan tidak usah, tidak bisa kali, karena itu sudah terlanjur membentuk saya, kejawaan saya, tapi juga kultur Sunda saya. Artinya karena saya lahir di Sunda dan dibesarkan di Sunda, sudah terlanjur membentuk saya. Saya tidak usah menyangkal itu, gitu loh. Tapi lama kelamaan misalnya
dalam Katolikan itu apa yang esensial, misalnya cinta atau pengertian terhadap orang lain, kemanusiaan atau apapun kayak gitu. Itu membuat saya makin luas gitu ya. Tanpa mesti memaksa orang jadi Katolik atau apapun, gitu kan ya. Tapi membuat saya makin menganggap yang lain, bahkan yang agama lain segala macam pun saudara saya. Terus makin luas, syukur-syukur menjadi sedunia kayak gitu. Nah itu kan dimungkinkan, logika Aristoteles gitu. Itu kan dimungkinkan. Kita start dari semacam etnosentrisme yang terbatas, tapi kan lama-lama skopnya meluas. Sama juga kalau tadi bangsa, agama, sekarang disiplin keilmuan, sama juga. Sains, tadinya saya saintistik sekali misalnya gitu kan ya. Semua harus bisa dijelaskan secara saintifik. Tapi karena saya makin terbuka terhadap orang lain dan lantas menganggap dari pergaulan saya dan dari petualangan saya misalnya, saya melihat bahwa gelagat-gelagat paranormal di jamuan tradisional segala macam sebetulnya dalam arti tertentu masuk akal. Nah, saya juga lantas menganggap paranormal segala macam itu bagian dari segala upaya intelektual saya untuk memahami. Terus makin luas gitu. Muncul kita tahun 90-an orang mendiskusikan mengenai postmodernisme 90-an di Indonesia. Lantas bermunculan ada kolom di Tempo, ada macam-macam lah. Nah, salah satunya cerita dalam konteks ekonomi gitu. Dan sebetulnya kan ekonomi macam ini tuh gitu kan ya sudah selalu dipraktekkan oleh orang-orang di kampung-kampung di Jogja gitu kan. Nah, itu kan iya sih gitu sebenarnya maksudnya itu kok jadi simplistik. Jadi gini tidak sepenuhnya ngawur, tapi dalam artian begini. Ada bahayanya juga, nanti saya akan kasih lihat itu. Tapi bahwa itu tidak sepenuhnya ngawur juga dalam artian gini. Postmodernisme memang mau membuka penglihatan terhadap hal-hal yang sudah berlaku, yang sudah kita jalankan dari dulu-dulu yang terabaikan. Istilahnya kan simplah paralogi, istilah dari Jean-François Lyotard. Paralogi atau small narratives ya, cerita-cerita di samping sistem-sistem besar atau sistem-sistem kecil-kecil di samping sistem-sistem besar atau wacana-wacana kecil yang terabaikan gitu kan ya. Dari sisi itu iya benar, dalam arti misalnya cara-cara pengelolaan ekonomi rakyat kecil segala macam yang selama ini terabaikan, pedagang-pedagang kaki lima segala macam yang tidak pernah masuk dalam teorisasi apa dalam dunia ekonomi besar gitu kan ya, tidak pernah masuk, padahal mereka punya sistem sendiri kayak gitu-gitu. Pengelolaan ekonomi gaya-gaya ibu-ibu di desa yang selalu menginvestasikan segala halnya itu dalam emas gitu kan ya, yang ternyata sekarang itu berlaku lagi gitu kan ya. Nah, dulu tuh mbok-mbok semua jamu itu kan investasinya atau mau menyimpan itu semua, cara menabungnya bukan ke bank, bukan apa, tapi ke bantal gitu. Di balik sarung bantal di situ ada harta bendanya ya, emas-emasan, kalung dan segala macam gitu. Nah itu kan sistem ekonomi itu sendiri yang diabaikan, yang tidak pernah masuk dalam wacana-wacana besar ilmiah gitu kan ya. Bagaimana Bobo Jamu ini mengelola ekonominya dan survive, bagaimana petani-petani sapi di desa-desa Klaten segala macam itu mengelola itunya. Mereka punya sistem sendiri. Bagaimana PKL segala macam survive, atau kios-kios rokok segala macam gitu tuh. Mereka punya sistem sendiri sebetulnya, punya mekanisme sendiri yang tidak diwacanakan misalnya, dan mungkin menjadi ganjil kalau dari sudut teori-teori ekonomi yang narasi besar gitu kan ya. Dari sisi itu memang postmodernisme benar mau memperhatikan kembali small narratives yang terabaikan yang sudah selalu ada dari zaman dulu. Dalam arti itu bisa sih ada klaim-klaim bahwa dari dulu kita sudah posmo. Itu iya dalam arti ini gitu ya. Arti bahwa ya, kita punya mekanisme sendiri yang kayak gitu-gitu. Iya, tapi ya itu bisa naif juga karena bagaimanapun
Postmodernisme adalah kesadaran baru yang akumulatif, yang muncul justru dari berbagai benturan tradisi yang makin kompleks dan makin menyatu gitu kan ya. Ini suatu kulminasi yang kalau dari sudut situ agak aneh juga kalau dikatakan dari dulu kita sudah posmo gitu kan ya. Dari dulu kita pramo gitu. Dalam arti ini postmodernisme adalah akumulasi kesadaran kolektif lewat interaksi yang pelik gitu kan, lewat sejarah yang luar biasa gitu.